Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliya'i bi anwaril wifaq wa saqa asrara ahbabihi syaraban ladzidal mithaq ladzidal madhaq wa alzama hayatahum بأكرم الأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. Yang saya hormati Al-Mukarram Syekh Dr. Ikhyan Badruzzaman, pimpinan Pondok Pesantren Zawiyah Tijaniyah, Al-Mukarram Syekh Dr. Mukhlis Badruzzaman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Biru, Al-Mukarram Syekh Abu Jumhur Badruzzaman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqamah, para muqaddam dan para peserta haul rahimakumullah. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan haul, yaitu sebuah acara tahunan untuk mendoakan, mengenang dan meneladani perilaku seorang yang sudah wafat. Dalam hal ini peringatan haul dua ulama besar, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Syekh Ahmad Tijani dan Al-Maghfurlah Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman. Peringatan haul punya dasar yang kuat dalam ajaran Islam, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada setiap tahun datang ke Uhud untuk mendoakan para syuhada Uhud dan meninggalkan dan mengingatkan peristiwa Uhud kepada para sahabat lain yang masih hidup. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi dalil bagi umat Islam untuk melakukan haul yang sama, yaitu melakukan peringatan haul khususnya pada para tokoh tertentu yang dipandang mempunyai peran besar dalam penyebaran risalah Islamiyah. Dua tokoh yang kita hauli saat ini merupakan dua ulama besar yang mempunyai pengaruh besar. Syekh Ahmad Tijani merupakan ulama besar abad ke-18 dari Maroko. Beliau pendiri Tariqah Tijaniyah yang pengikut dan pengamalnya sangat besar di seluruh pelosok Indonesia sampai saat ini. Sedangkan ulama satunya adalah Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman, seorang ulama terkemuka dari Garut, Jawa Barat, yang mengembangkan Tariqah Tijaniyah di Indonesia dan juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan terkemuka. Tariqah Tijaniyah merupakan salah satu tariqat mu'tabarah, yaitu sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan khusus yang diyakini mempunyai sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqah Tijaniyah mempunyai karakter khas, yaitu tidak harus melakukan khalwat atau menarik diri dari urusan dunia, tapi bisa dilakukan dengan tetap menekuni aktivitas keduniaan. Dalam Tariqah Tijaniyah, amalan khusus dilakukan dengan membersihkan hati agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir yang wajib dilantunkan setiap pagi dan petang, zikir lazimah, zikir yang sangat dianjurkan setiap hari, zikir fadilah, dan zikir yang dilakukan setiap hari Jumat, yaitu zikir hailalah.
Semua zikir itu bisa dilakukan dimanapun tanpa harus di tempat khusus yang jauh dari keramaian. Karena itulah tarekat Tijaniyah ini banyak penganut dan pengamalnya sampai saat ini dengan berbagai latar belakang profesi. Tarekat Tijaniyah ini juga banyak penganut dan pengamalnya di Indonesia. Di antara tokoh yang mengembangkan tarekat ini di Indonesia adalah Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruz Zaman. Beliau merupakan seorang ulama besar di Garut, Jawa Barat, sekaligus pejuang kemerdekaan terkemuka. Dengan pengaruh yang dimiliki, beliau memimpin Hizbullah dalam pejuang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Beliau yang bertugas sebagai pengambil sumpah saat pelantikan Presiden Indonesia pertama. Sebagai umumnya para ulama di Indonesia menjadi epicentrum perlawanan terhadap kaum penjajah, Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruz Zaman juga melakukan hal yang serupa. Dengan pemahaman dan semangat keagamaan, beliau menggelorakan perlawanan pada penjajah dan sekaligus menanamkan pada santri dan umat Islam agar memiliki jiwa cinta tanah air. Apa yang beliau lakukan mempunyai landasan keagamaan yang kuat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah awda'a naqatahu wa in kanat dabbatan harrakaha, rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang dari bepergian kemudian melihat dataran tinggi Madinah, beliau mempercepat jalan untanya, dan bila menunggang hewan lain beliau memacunya. Al-Imam Abu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhil Bukhari menafsiri hadis di atas sebagai berikut. Wa fil hadits dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Hadis di atas menjadi dalil dua hal, yaitu keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air dan merindukannya. Oleh karena itu tidak heran jika para ulama yang memiliki sanad keilmuan yang lurus akan memiliki jiwa-jiwa cinta tanah air yang sangat tinggi. Para ulama yang memiliki karisma tinggi dan dihormati oleh umat Islam di daerahnya mempunyai pengaruh kuat untuk menggerakkan setiap perlawanan melawan penjajah. Fatwa dari ulama menjadi faktor penting tumbuhnya jiwa pantang menyerah di antara para laskar pejuang. Dalam perkembangannya, hal itu kemudian menjadi materi pendidikan karakter yang wajib diajarkan di pesantren-pesantren, sehingga tidak mengherankan jika fakta sejarah membuktikan bahwa ulama dan pesantren merupakan basis utama perlawanan terhadap kolonialisme saat itu dan menjadi tempat pengkaderan para tokoh penting dan pejuang kemerdekaan. Dalam kesempatan yang baik ini kita patut meneladani apa yang telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu, khususnya tokoh yang saat ini kita hauli, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Syekhuna Badruz Zaman, bahwa semangat keagamaan ghirah diniyah harus dipadukan dan diselaraskan dengan semangat cinta tanah air, ghirah wataniyah. Dengan keyakinan seperti itu akan tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap bangsa dan negara ini, yang kemudian akan menguatkan tekad untuk mempertahankan, membela, berkontribusi
dan ikut mewarnai bangsa dan negara tercinta ini. Dalam konteks saat ini, manifestasi ghirah diniyah dan ghirah wataniyah semestinya dicurahkan pada upaya mengisi kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan, termasuk Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman, antara lain dengan membangun kesejahteraan, membebaskan keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Untuk itu kita semua umat Islam, khususnya para santri, wajib mengambil bagian dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini merupakan manifestasi yang nyata dalam meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama pejuang terdahulu. Saya juga mengharapkan pesantren mengambil peran sentral dalam menggerakkan semangat cinta tanah air, di samping sebagai tempat mencetak al-mutafaqqihina fiddin. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesinambungan semangat ghirah diniyah dan ghirah wataniyah dari seluruh umat Islam Indonesia, seperti yang dicontohkan oleh Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman dan para ulama pejuang lainnya. Demikianlah sambutan saya. Semoga kita semua dapat meneladani secara hidup dua ulama besar yang kita peringati, yaitu Syekh Ahmad Tijani dan Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman. Semoga dengan amal kebaikan dan karamah yang dimiliki mereka berdua menyebabkan kita dianugerahi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat memberikan pengabdian terbaik pada bangsa dan negara tercinta ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.